Setelah pakai Oppo A96 ini selama seminggu, saya punya kesimpulan bahwa Oppo A96 ini punya pendekatan yang berbeda dari seri-seri Oppo yang biasanya. Kalau biasanya cenderung dalam tanda kutip jualan desain dan kamera, kata kunci kali ini ada di durability. Saya nggak bilang kalau kualitas fotografinya kurang difiturin, soalnya kualitas main camera di mode auto dan portraitnya ini menurut saya jelas masih tergolong sangat bagus. Tapi menurut saya kali ini durability pegang porsi lebih gede dibanding lainnya. Mulai dari durability bodinya yang tahan sama goresan, tahan cipratan air, durability baterai 5000 mAh-nya yang saya baterai tes bisa nyampe nyaris 17 jam, internal storage yang sekarang di-upgrade jadi 256GB, dan kapasitas RAM 8GB plus 5GB RAM expansion yang termasuk gede. Bagaimana dengan performa dan durability dari dapur pacunya? Tentu aja bakal ada plus minusnya. Jadi kita udah gaming test juga pakai PUBG Mobile dan Genshin Impact yang bakal kita bahas tuntas juga nanti. Tapi pertama kita bahas dulu durability di bagian body dan desainnya. Oppo A96 ini masih mengusung desain andalan Oppo di seri pendahulunya yaitu Oppo Glow. Oppo A96 yang saya hands-on ini varian warnanya pearl pink. Build quality-nya menurut saya bagus, meskipun memang material dipakai bodi belakang ini masih pakai plastik, tapi udah tersertifikasi IP54 yang tahan air, tahan partikel debu, tahan dari goresan, dan sama sekali nggak ngebekas sidik jari. Dan di bagian sampingnya pakai side fingerprint sensor yang punya respon cepet banget kayak gini. Handheldnya juga keset dan sama sekali nggak licin, jadi ngegrip di tangan. Termasuk enteng juga, beratnya cuma 190 gram. Jadi Oppo A96 ini cocok kalau buat yang memang cari bodi yang kuat. Displaynya 6,59 inch yang masih pakai IPS. Tapi udah color gamut 96%, jadi warnanya tetap kelihatan vivid dan natural mendekati aslinya. Refresh rate layar udah 90Hz dengan color OS 11.1 yang smooth dan nyaman dipakai. Tapi menariknya justru udah ada fitur AON sensor air gesture di sini, yang cocok buat slide-slide TikTok atau YouTube misalnya tangan lagi dipakai buat makan atau pas kotor. Memang fitur gimmick sih, tapi mungkin bakalan banyak kepake juga buat beberapa jenis pengguna. Selain itu uniknya justru di seri A96 ini malah udah pakai dual speaker, yang setelah kita testing ternyata kualitas stereonya termasuk bagus dan nendang kayak gini. Ke bagian kameranya, Oppo A96 ini udah punya setup kamera masing-masing 50MP main kamera, 2MP bokeh kamera, dan 16MP front kamera. Kualitas main kamera di mode autonya saya akui cakep, detailnya dapet, tone warna vibrance tapi masih natural dan enak dilihat. Buat kondisi backlight pun masih aman. Di sini juga ada fitur flash snapshot, jadi bisa capture gambar dengan fokus lebih baik meskipun di kondisi bergerak. Jadi gambar yang dihasilin juga fokusnya clear dan jarang ngeblur. Kalau pakai mode 50MP, detail dan dynamic range-nya terasa lebih mantap lagi kalau kita lihat pakai monitor atau layar yang gede. Tapi memang buat kondisi backlight nggak setangguh mode autonya yang cenderung bisa nanganin semua kondisi. Jadi kalau buat update sosmed aja, kualitas mode autonya ini jelas sudah lebih dari cukup menurut saya. Mode portraitnya juga punya detail yang sama bagusnya, dan bokehnya pun juga rapi banget. Mostly masih bisa handle kondisi backlight juga, cuma memang terkadang kalau backgroundnya lebih complicated dan ada di kondisi backlight terkadang kurang begitu rapi, tapi termasuk sangat jarang terjadi selama kita capture ke objeknya fokus dan steady. Nah, cuma sayang masih seperti sebelumnya kamera ultrawide juga masih absen di Oppo A96 ini, jadi masih terasa ada yang kurang. Night mode-nya juga menurut saya lebih rekomen di kondisi yang masih dekat sama sumber cahaya aja, setidaknya masih terlihat detail dan kontras. Meskipun noise-nya masih tetap terlihat, tapi kurang saya rekomendasiin untuk kondisi low light yang jauh dari sumber cahaya kayak gini. Kamera selfie-nya juga menurut saya detailnya masih oke dan tangguh buat handle backlight, khususnya kalau kita aktifin selfie HDR-nya ini. Cuma skin tone-nya aja menurut saya masih agak terlihat pucat. Tapi di sini juga disediain fitur AI palette juga sama Oppo. Jadi kalau kamu kurang puas sama skin tone-nya masih bisa kita customize sendiri biar lebih sesuai sama selera. Overall kalau main kameranya menurut saya masih memuaskan dan sangat sesuai dengan kelas harganya. Cuma kurang di absennya kamera ultrawide aja. Tapi kalau untuk video recordingnya menurut saya masih kurang begitu memuaskan. Karena video recordingnya disetting maksimal 1080p 30 frame per second-nya, detail dan auto exposure-nya masih kurang begitu bagus. Begitu juga dengan stabilisasinya yang masih belum terlalu stabil juga, baik di kamera belakang maupun depannya.
Semoga aja masih bisa dapat update software di urusan video recordingnya ini, soalnya di seri sebelumnya menurut saya juga bisa jauh lebih baik di stabilisasinya. Tapi buat kalian yang suka capture foto dan video, upgrade yang paling signifikan kali ini jelas ada di kapasitas internal storage 256GB-nya, yang masih bisa ditambah juga sama external memory up to 1TB. Jadi kalau urusan file storage di Oppo A96 ini udah mantap dan lebih dari cukup. Buat multitasking juga nggak bakalan jadi isu sama sekali. Soalnya udah ada 8GB RAM plus 5GB expansion RAM. Kalau buat buka aplikasi kayak gini bisa open sampai lebih dari 10 aplikasi secara simultan. Jelas cukup lah. Nah, sekarang ke performanya. Jadi Oppo A96 ini menurut saya lebih cocok buat kalian yang lebih nyari durability baterai yang awet tapi performanya stabil, dibanding buat yang ngejar kecepatan. Soalnya Oppo A96 ini pakai chipset Snapdragon 680 yang kalau kita tes Antutunya dapat skor di 265 ribuan. Kalau kita testing buat main PUBG Mobile dapat settingan grafik balance medium atau smooth high. FPS-nya stabil di 30 frame per seconds. Gyro terasa sedikit delay. Setelah 30 menit permainan, temperatur maksimalnya ada di 40 derajat. Tapi baterainya cuma berkurang 7% aja. Buat game yang lebih berat, Genshin Impact setting default ada di low. Kita tes pakai default 30 frame per seconds. Gameplaynya masih cukup playable dan nggak banyak frame drop, kecuali saat full efek animasinya keluar. Setelah sekitar 30 menit permainan, temperatur maksimal ada di 44 derajat. Tapi baterainya termasuk hemat dengan pengurangan daya cuma 12% aja. Kita tes juga buat nonton YouTube selama sejam di resolusi 1080p dengan brightness dan volume 50%, baterainya cuma berkurang 6% aja. Apalagi hasil baterai tesnya juga tinggi mencapai angka 16 jam 53 menit. Mantap. Jadi bisa saya bilang baterai 5000 mAh-nya ini termasuk bandel kalau dijadiin daily driver. Tapi seperti yang saya bilang, kalau performa ini kurang cocok kalau buat ngejar kecepatan. Tapi marketnya lebih cocok buat yang ngejar performa stabil dan durability baterainya. Yang lebih cocok buat main game-game casual aja. Bukan yang heavy requirement kayak Genshin Impact meskipun mampu. Selain durability baterainya yang masih awet, ada juga fitur super power saving mode yang cocok buat keadaan darurat. Soalnya kalau kita aktifin mode ini, kapasitas baterai sisa 5% masih bisa dipakai buat WhatsAppan dan teleponan dengan durasi sekitar sejaman. Dan fitur Super Nighttime Standby, yang cuma perlu konsumsi daya 2% aja pas standby di posisi malam sampai pagi hari selama 8 jam. Buat chargingnya udah pakai 33 watt Super VOOC, yang cuma perlu waktu sekitar 70 menitan aja dari kosong sampai penuh. Jadi memang kalau urusan durability baterai, Oppo A96 ini bisa dibilang awet dan sangat bisa diandalin. Oke, kesimpulannya. Cocok buat siapakah Oppo A96 ini? Menurut saya Oppo A96 ini lebih cocok buat kalian yang nyari smartphone dengan durability body kuat, baterai awet, punya kapasitas storage yang gede dan butuh main kamera yang mantap. Tapi masih kurang cocok buat mobile gamer hardcore yang nyari chipset kencang buat mainin game-game berat dan butuh video recording yang tangguh. Karena urusan videografinya buat saya masih kurang seimbang kalau dibandingin sama kualitas fotografinya yang cakep. Semoga buat video recordingnya yang kurang stabil masih bisa dapat update software biar bisa secakep yang ada di seri sebelumnya. Oppo A96 ini memang lebih cocok buat kalian yang produktivitasnya ekstra dan punya mobilitas super tinggi. Jadi bisa buat nemenin seharian tanpa perlu ribet kehabisan baterai atau memori lagi. Detail lebih lengkapnya bisa kalian cek juga di kolom deskripsi. Saya Fian, see you in the next videos.